Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dengan NIM 1914080002. Saya dari jurusan Tadris IPA Fisika BP 19 UIN Imam Bonjol Padang. Pada video ini saya akan membuat review materi pembelajaran dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Baiklah, pada video ini saya akan mereview materi pembelajaran yaitu mengenai referensi yang terdiri dari 3 pembahasan. Yang pertama yaitu fungsi referensi dalam karya ilmiah. Nah, fungsi dari referensi dalam karya ilmiah yang pertama yaitu digunakan sebagai acuan, yang mana acuan atau pedoman dalam proses pemecahan masalah, baik hal ini terkait dengan konsentrasi penciptaan atau pengkajian karya ilmiah. Dan yang kedua, fungsi referensi yaitu digunakan sebagai bahan pertimbangan. Referensi dipakai sebagai bahan yang akan diperbandingkan dengan beberapa referensi lain yang akan dipakai. Dengan demikian, yang di antara kedua ini mengarah pada fungsi sebagai bahan yang akan dikaji lebih lanjut. Dan yang ketiga, fungsi dari referensi yaitu digunakan sebagai bahan pertimbangan. Fungsi dari referensi ini terfokus kepada fungsinya sebagai bahan yang masih harus dikembangkan atau disempurnakan. Referensi ini masih perlu ditambahkan dengan pengembangan atau pendapat penulis sebagai perbaikan penulisannya. Dan berikutnya adalah tujuan dari referensi. Tujuan dari referensi yang pertama memberikan penghargaan terhadap sumber informasi dan orang lain yang akan digunakan karya ilmiahnya. Dan berikutnya tujuan dari referensi ini adalah memberikan petunjuk kepada pembaca tentang sumber dari referensi tersebut. Berikutnya yaitu mengenai aturan pengutipan endnote, bodynote, dan footnote pada karya tulis ilmiah. Nah, yang pertama yaitu endnote. Pengertiannya adalah cara pengutipan dengan meletakkan kutipan pada suatu halaman bersamaan. Terdiri dari aturan pengutipan endnote ini adalah yang pertama yaitu nama pengarang, yang kedua nomor urut kutipan, dan yang di akhir di lembar yaitu informasi tentang pengarang dan identitas lainnya. Berikut adalah contoh pengutipan dari endnote yaitu Balian Edward S. tahunnya yaitu 1982 dengan judul bukunya adalah How to Design, Analyze, and Write Doctoral Research the Practical Guidebox di negara Boston, tepatnya yaitu University Press of America dan ENC. Nah, yang berikutnya adalah pengutipan dari endnote dan bodynote. Di sini pengertian dari endnote sendiri adalah cara pengutipan dengan meletakkan kutipan pada suatu halaman bersamaan dengan nama pengarang, tahun terbitan, dan nomor halaman. Contohnya adalah dari pengutipan endnote yaitu Triagus tahunnya 1987. Pada pengutipan endnote ini atau bodynote menggunakan tanda kurung pada tahunnya. Dalam Suparno tahun 2013 menggunakan pilihan ganda dengan alasan atau reasoning. Dalam bahan alasan, siswa harus menulis mengapa ia memilih jawaban itu. Nah, berikutnya yang ketiga adalah footnote. Footnote ini pengertiannya yaitu cara pengutipan dengan meletakkan kutipan pada suatu halaman bersamaan dengan menempatkan nama pengarang dan nomor kutipan. Aturan footnote ini pada bagian kaki halaman yaitu terdiri dari nama pengarang, identitas lainnya yaitu tahun terbit, judul buku, tempat terbit, penerbit, nomor halaman, dan informasi tambahan yang dirasa perlu. Contohnya yaitu Budi Martono, penyusutan dan pengaman arsip vital dalam manajemen kearsipan, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan 1994 dengan halaman 16. Nah, berikutnya yaitu mengenai aturan penulisan referensi dari berbagai sumber berdasarkan beberapa style yaitu APA, Van Sauver, dan lain-lain pada karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu menggunakan style APA. Style APA pada sumber kutipannya yaitu menggunakan nama belakang pengarang dan tahun terbit. Pada daftar pustakanya penulisan dengan style APA ini penulisan nama pengarang pertama dan seterusnya adalah nama belakang, kemudian diikuti dengan inisial nama depan dan tengah jika ada.
huruf pertama dari judul karya ilmiah atau judul tambahan ditulis menggunakan huruf kapital. Pada sumber online, tulisnya secara lengkap menggunakan link dengan cara menuliskan kata retrieved from sebelum URL dan tidak dituliskan tanggal aksesnya atau melihat web tersebut kapan. Nah, yang ketiga yaitu untuk reproceeding yang diakses secara online, maka digantikan dengan kota terbit dan penerbitnya dengan nomor doi atau digital object interpreter atau URL seperti di dalam artikel jurnal online. Nah, yang kemudian nama negara dari kota terbit dituliskan setelah kota terbit dan dipisahkan dengan tanda koma. Tidak ada kata yang digarisbawahi termasuk dengan URL-nya. Aturan penulisan sebagai sumber atau sebagai daftar pustaka. Pada style apa ini? Yang pertama yaitu pada buku tesis atau proceeding seminar, yaitu terdiri dari nama penulis, pengarang, tahun terbit, kemudian titik, judul buku, kemudian titik 2 dan anak buku, judul buku, edisi keberapa jika ada, dan kemudian titik lagi, kota terbit, koma, negara atau singkatan negara bagian di Amerika. Kemudian yaitu titik 2 dan terbitnya dan penerbitnya. Nah, berikutnya yaitu pada periodikal atau artikel atau koran dan majalah. Yang pertama yaitu nama penulis atau pengarang, kemudian titik, tahun publikasinya, titik, judul utama artikel, titik 2 dan anak judul artikel, kemudian judul, garis miring, nama serial, koma, volume dan nomor isu dan halaman. Dan berikutnya aturan penulisannya yaitu sebagai web text, yaitu nama penulis atau pengarang, titik, tahun, dalam kurung, bulan, tanggal, artikel, tutup kurung, kemudian titik lagi, judul dan nama dari web text, kemudian titik 2 anak judul dari text dan titik retrieved from URL. Pada materi perkuliahan ini dengan style apa, yaitu kriterianya sebagai handouts yaitu yang diberikan selama perkuliahan, tutorial atau kunjungan halaman, tuliskan sebagai unpublished paper presented at a meeting dalam daftar pustakanya. Jika menggunakan materi online, maka materi yang diunggah di websitenya atau dosen sebagai publication of limited circulation dalam daftar pustakanya. Nah, yang kemudian yaitu menggunakan style font software style. Sumbernya yaitu in the text citation titik 2, penulisan in the text citation font Fauser adalah salah satu yang paling unik. Ada beberapa aturan yang perlu diketahui terkait dengan penulisan citasi di dalam teks menggunakan font software. Menggunakan nomor Arab, nomor menunjukkan urutan citasi di dalam teks sehingga daftar pustaka urutan penulisannya mengikuti nomor dan bukan alfabet. Teknik penulisan in the text citation menggunakan font software adalah penggunaan tanda kurung, kurung siku ataupun superscribe. Berikut aturan penulisannya, yaitu nama penulis, inisial, nama depan penulis, judul artikel, titik, kota penerbit, titik 2, penerbit, titik koma, tahun, titik, halaman, dan rujukan. Nah, selanjutnya yaitu dengan style MLA style, yaitu sumber kutipannya berupa authors and facts. Nama penulis yang dicantumkan di dalam teks kutipannya hanya nama keluarga atau nama belakang. Kemudian pada daftar pustakanya, nama pengarang pertama adalah nama belakang, diikuti dengan nama depan dan nama tengah secara lengkap. Tidak menggunakan garis bawah, judul buku dan judul periodikal menggunakan cetak miring. Menuliskan jenis media atau media tipe yang digunakan sebagai sumber kutipan dituliskan sebagai tahun terbit. Semua yang masuk ke dalam pustaka adalah karya yang sudah diterbitkan atau diunggah published, baik berupa cetakan online, misalnya cetakan situs, televisi, DVD, dan sebagainya. URL tidak perlu dituliskan. Wajib menuliskan tanggal akses, tanggal unduh, setelah jenis media yang akan digunakan. Beberapa istilah singkatan yang sering digunakan atau yang tidak
dikutip tidak mempunyai nomor halaman, tanggal tahun, dan penerbit kota terbit yaitu dengan N.P. Nah, berikut adalah aturan penulisan style MLA. MLA ini berdasarkan sumber yang diambil. Yang pertama yaitu buku atau tesis, yaitu nama belakang, penulis, pengarang, nama depan, judul utama buku, anak judul, edisi keberapa, dan kota terbit, titik 2, penerbit, tahun terbit, garis miring, publikasi, dan jenis media yang digunakan. Nah, jika sebagai periodikal, artikel dari koran, majalah, atau jurnal terdiri dengan aturan yang pertama, judul artikel dengan tanda kutip, nama koran, garis miring artikel, garis miring majalah, volume, dot issue, tahun, titik 2, halaman, dan titik lagi jenis media yang digunakan. Dan selanjutnya yaitu sumbernya adalah web page, yaitu dengan aturan nama belakang, penulis atau pengarang, nama website, tanggal tahun publikasi atau n.d, dan jika tidak ada tanggal web maka jenis medianya, titik tanggal aksesnya.